thank you. Nah, itu datang dari ada bapak-bapak ya. Yang bisa sama kita. Ada ibu juga. Dari Bogor jauh-jauh. Ada dari Nerlang. Ada dari Hongkong. Ya. Ada Serapan. Ini kita lakukan biasanya hari kelima atau tujuh post menstruasi. Jadi setelah hari kelima atau tujuh setelah menstruasi, dari usia umur 20 tahun ke atas tuh kita sudah mulai melakukan tadarus. Nah, untuk yang pertama itu kita di depan cermin berdiri dengan kedua tangan kita angkat ke atas. Nah, di sini fungsinya apa? Kenapa di depan cermin? Kalau untuk melihat nih, kita lihat tenaga dalam. Ayo ngacak ya. Ayo, vaksin terangkan ibu. Masih semangat mau dapat goodie bag? Nanti pertanyaan ya. Jadi kalau tadi sudah banyak membahas benjolan-benjolan yang ada di luar. Gimana kalau benjolannya di usus dokter? Tidak kelihatan. Kita pakai apa dokter? Jadi kalau benjolannya di usus, itulah keram dari laboratorium. Saya kebetulan dokter yang bertugas bertanggung jawab di laboratorium. Memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nanti kalau memang dokternya merasa ini mungkin suatu keganasan atau kanker, tentu dia akan merujuk ke dokter yang sekaitan benjolannya dari mana, akan dirujuk gitu ya. Nah, untuk di THT sendiri, di THT KL sendiri benjolannya ada di dalam hidung atau ada benjolan di dalam di leher gitu ya. Kira-kira dok, itu sudah pasti belum ya dok ya, itu suatu kanker ganas gitu. Nah pertanyaannya, jadi begini, tadi sudah dijelaskan juga bahwa benjolan itu belum, maksudnya gini, tergantung dia onset waktunya. Kalau dia gini, dok ini benjolan ini di, yang tadi dokter Dian bilang, benjolan di leher ini baru Di dalam kamar misalnya, itu biasa sih alergi ya. Asal nggak ada tambahan benjolan sih aman. Atau hidung tersumbat atau apa. Kalau cuman oke, nggak apa-apa. Kalau kecil nggak apa-apa. Itu memang sudah. Itu terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kalau anak saya kalau pagi-pagi dia pilek, kalau siang enggak, berbahaya atau enggak? Berkaitan dengan genetik, apa-apa yang dilakukan untuk pencegahan bagi keluarga atau anak dari yang ada cancer, yang sudah positif cancer gitu dokter. Saya hanya ingin menanyakan itu aja. Untuk waktunya, terima kasih Bu Dokter Dian ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka menyambut Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day 2020. World Cancer Day. Nah, apa kita mengadakan acara ini? Karena penyakit kanker itu merupakan penyakit yang paling berbahaya, ya. Jadi memang penyebab kematian nomor 2 di seluruh dunia. Bahkan Badan Organisasi Kesehatan Dunia, kalau kita ngomong itu WHO, itu mengatakan bahwa akan ada lonjakan di perkiraan tahun 2040 itu bakal ada meningkat kematian akibat kanker. Nah, tidak perlu lagi pergi ke Malaysia atau tidak perlu lagi pergi ke Jakarta karena di RSUP M. Hussein bisa melakukan semuanya, mulai dari diagnostik hingga sampai ke terapi. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apakah radioterapi itu, apakah radiasi itu, ya? Jadi radiasi yang kami gunakan untuk memberikan terapi atau tata laksana pada penyakit kanker atau keganasan, ya. Jadi ketika ada seseorang sudah didiagnosa kanker, kemudian memerlukan terapi, biasanya terapinya ada satu, pembedahan. Yang kedua, kemoterapi, ya kan? Yang ketiga, radioterapi. Yang keempat, mungkin pengobatan dengan imunoterapi atau kombinasi dari semuanya itu tadi. Kita akan berpres, ya, betul, ya.
Oke, dokter berikutnya. Silakan. Terima kasih Ibu. Oke, dan Bapak sekali ini. Coba ya Pak ya, warga tukang rawat. Banyak kok tenteng apa ya pada jadi. Boleh silakan foto, silakan. Para dokumenter perfotoan. Kegiatan hari ini? Hari ini adalah hari peringatan kanker sedunia yang biasanya jatuh pada tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Jadi hari kanker sedunia ini ditentukan oleh UNESCO pada tahun 2000. Jadi diperingati setiap tahun. Untuk kegiatannya sendiri apa saja dokter? Acaranya pada hari ini adalah kita ada talk show tentang masalah kanker, mengenai bagaimana masyarakat bisa mengetahui bila ada benjolan-benjolan di tubuhnya, apakah ini suatu tumor jinak atau ganas. Kemudian kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat apakah bagaimana cara untuk mendeteksi dini kanker-kanker pada tubuh kita. Itu yang paling penting. Untuk penyelenggaranya sendiri itu dari rumah sakit mana dokter? Penyelenggaranya sebetulnya adalah Persatuan Dokter Patologi Anatomi atau IAPI cabang Palembang, bekerja sama dengan bagian Fakultas Kedokteran, bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UNSRI ya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Usi beserta perhimpunan-perhimpunan ya, beberapa perhimpunan dokter, yaitu perhimpunan dari dokter anak, perhimpunan dari dokter patologi klinik, perhimpunan dari dokter-dokter THT, KL, kemudian perhimpunan dokter radioterapi. Nah, jadi kita berkolaborasi. Untuk di dalam acara ini sendiri apa saja sih yang dibahas dalam talk show-nya tadi dokter? Ya, jadi tadi yang dibahas adalah benjolan-benjolan, bagaimana masyarakat mewaspadai tentang kanker, bagaimana mengenali adanya benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh. Untuk di Palembang sendiri dokter, saat ini kanker ini bagaimana? Penyakit yang penderita itu sendiri bagaimana? Ya, sekarang kanker ini adalah penyakit yang cukup banyak ya, malah menyebabkan kematian nomor 2 terbanyak setelah penyakit jantung. Nah, tetapi sayangnya masyarakat kadang-kadang tidak waspada terhadap kanker sehingga mereka mencari pelayanan kesehatan apabila sudah stadium lanjut. Kalau sudah stadium lanjut biasanya angka kematiannya itu sangat tinggi. Nah, jadi kita pengennya masyarakat itu waspada pada tahap awal, mereka sudah mencari pusat-pusat pelayanan untuk mendapatkan terapi yang baik. Oke, harapannya dengan adanya kegiatan ini sendiri dokter bisa dijelasin? Ya, kita mengharapkan masyarakat umum itu waspada terhadap dirinya masing-masing agar cepat mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan apabila mereka ada tumor di dalam tubuhnya. Jadi tidak diketahui pada stadium lanjut. Oke, yang terakhir dokter, apakah ini hanya dikhususkan untuk wanita saja atau untuk pria juga? Semua orang, laki, perempuan, anak-anak, dewasa, lansia semuanya, karena penyakit kanker itu bisa mengenai siapa saja. Nah, makanya kita bahas keseluruhan. Sedikit pesan untuk masyarakat Palembang, dokter. Waspadailah kanker sejak dini. Cek kesehatan secara rutin, silakan berkonsultasi kepada dokter-dokter di pelayanan kesehatan yang terdekat, kemudian harus pola hidup sehat dan senantiasa untuk olahraga. Saya kira itu saja dari saya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.